Ini suasana menyambut Paskah ya teman-teman di Manado. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ya, minggu depan teman-teman ya kita akan masuk dalam suasana perayaan Paskah. Ya, Jumat Agung lalu Paskah teman-teman. Ini suasana di kota Manado. Om Joni berada di Malalayang. Dan terus Om Joni akan review suasana malam hari-hari di mana kita menyambut Paskah teman-teman. Ya, Manado terkenal dengan ketika menyambut Paskah semua ada kegiatan di Manado teman-teman ya. Gereja-gereja menghiasi diri teman-teman ya dengan ornamen-ornamen Paskah ya, seperti itu ya. Tidak ketinggalan dengan desa-desa di Minahasa ya. Manado sebagai ibu kota provinsi juga, walaupun dengan kesibukan yang tingkat tinggi ya kesibukan tingkat tinggi ya, semua pada sibuk kerja, tetapi gereja-gereja juga dihiasi dengan ornamen-ornamen menyambut Paskah teman-teman ya. Nah, ini suasana di Malalayang. Jadi Om Joni akan memperlihatkan ya, paling tidak ya di sekitar pusat kota, dan ada beberapa jalan utama yang bisa Om Joni perlihatkan buat teman-teman. Khususnya ada gereja-gereja yang telah ya dihiasi dengan ornamen-ornamen daripada menyambut Paskah teman-teman ya. Nah, ini masih di Malalayang. Ya, seperti sebelah kiri juga itu gereja ya. Ada salib warna merah. Jadi di depan gereja biasanya dibuat semacam ini teman-teman ya, figura-figura ya, seperti salib, kemudian ada ketika Tuhan Yesus disalib ya, ada Golgota, begitu teman-teman. Biasanya di gereja-gereja yang di lorong-lorong ya pasti lebih ramai teman-teman daripada di jalan utama begini. Memang agak kesulitan ya, karena space-nya kurang ya ketika untuk menghias ornamen. Misalnya ada salib ya, 3 buah salib, dan mungkin ada bukit, jadi agak lebih rumit ya, karena space halamannya kecil ya biasanya di jalan-jalan utama seperti ini. Tapi kalau di lorong-lorong ya, gereja-gereja yang masuk ke lorong-lorong pasti halaman yang besar ya, memungkinkan untuk dibuat ya lebih menarik ya, lebih meriah juga teman-teman. Seperti di sini kan ada gereja besar ya, gereja Immanuel Bahu. Nah, ini kan tidak kelihatan juga ya. Ini teman-teman, gereja Immanuel Bahu. Ya, itu hanya dihiasi lampu-lampu. Di gerejanya tidak dibuat semeriah seperti yang di kampung-kampung teman-teman ya, atau di desa-desa. Oke, tetap kita Om Joni perlihatkan buat teman-teman ya suasana ya menyambut Paskah di Manado, khususnya malam hari ya teman-teman. Ya, kita akan melewati Bahu Mall ya. Lalu Om Joni akan ikut kawasan Megamas atau kawasan Boulevard ya teman-teman. Jalan Pier Tendean. Nah, di sebelah kiri ini Jalan Pier Tendean teman-teman. Seperti ini. Ya, sudah sering kali Om Joni buat konten buat teman-teman ya. Apalagi di jalan ini ya, Jalan Pier Tendean. Nah, lampu
lampu jalan di sekitar ini ya masih belum terlalu terang ya. Oke teman-teman, suasana menyambut Paskah itu lebih lengkap ya teman-teman, sebab saudara-saudara kita umat muslim juga lagi mengikuti ya, menjalani ibadah puasa. Itu sangat lengkap. Jadi betul-betul terjaga kerukunan ketika umat muslim berpuasa. Kemudian umat Kristiani juga lagi menjalani minggu-minggu sengsara ya. Ada yang berpuasa juga. Ada beberapa gereja, denominasi gereja juga berpuasa ya. Ketika umat muslim berpuasa, mereka juga berpuasa selama 6 minggu teman-teman ya. Kalau umat Kristiani selama 6 minggu sengsara itu mereka turut juga berpuasa. Oke teman-teman, dan ini sudah di Jalan Piartendean depan Mantos. Nah, ini Mantos teman-teman ya. Ya ini teman-teman. Tidak begitu banyak ya yang ada hiasan Paskah ketika di mal-mal ya. Ada 1-2 yang menghiasi, tetapi lebih banyak sebenarnya ketika Natal. Namun ada ya mal-mal juga menghiasi dengan ornamen-ornamen Paskah. Seperti ini kita masih di Mantos teman-teman ya. Di sebelah kiri, di sebelah kanan ini ruko-ruko ya. Ya biasanya di Paskah itu ya yang menonjol itu adalah misalnya salib. Lalu ada juga yang telur ya, yang identik dengan ya Happy Easter ya. Ada yang telur. Namun lebih dominan kelihatan di sini salib ya, di mana-mana, misalnya di gereja, di mall. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, kita sekarang masuk di melewati jembatan Jembatan Sario ini teman-teman ya. Ya, kita sudah berada di jembatan Sario. Kita telah melewati jembatan Sario teman-teman. Sebelah kiri kita adalah kawasan Megamas. Sebelah kanan ini ya kios-kios ya. Nah di sini bertepatan dengan buka puasa juga teman-teman. Wow, di sini ya rame teman-teman. Ini yang jual takjil ya. Di sini teman-teman. Nah, wow. Jadi sekali lagi ya bertepatan umat Kristiani menyambut Paskah, umat Muslim juga lagi melaksanakan ibadah puasa ya, seperti ini, menjual kue-kue ya. Nah, ini di Boulevard teman-teman. Wow, mantap ya. Oke, Om Joni lanjut teman-teman ya. Om Joni coba keliling sebentar dan memperlihatkan suasana di kota Manado ketika menyambut Paskah, dan tentunya suasana juga umat Muslim merayakan Idul Fitri. Bulan puasa ya. Belum, Idul Fitri belum ya. Ya bulan Ramadan. Nah ini jualan-jualan kue-kue, minuman ya, takjil ya. Biasanya saudara kita mengatakan takjil ya. Ya seperti itu. Jadi memang tidak hafal ya bahasa Arabnya seperti apa, tapi itu ya sering Om Joni dengar. Ayo mari kita beli takjil ya.
Mungkin yang dimaksud itu adalah kue-kue atau makanan khas untuk berbuka puasa. Seperti itu ya teman-teman. Ya ini teman-teman sudah dekat Mega Mall sebelah kiri ya teman-teman. Biasanya di sini macet ya. Biasanya macet. Nah ini juga sudah ada tanda-tanda kemacetan. Ya Mega Mall biasanya banyak mobil yang berhenti ya. Demikian seperti Mantos juga ya, ada kelanya macet. Ya, tapi ini ya syukur tidak begitu macet ya. Om Joni coba ambil kiri. Ya ini ambil kiri Om Joni, karena Om Joni akan lurus ke depan. Ya ini yang mobil yang sebelah kanan ini, dia akan belok kanan ke Jalan Samratulangi. Nah, Mega Mall juga kan tidak ada ornamen ya untuk Paskah. Memang kalau Natal pasti ramai sekali teman-teman. Ramai. Nah ini suasana di depan Mega Mall ya. Nanti kita lihat di Jalan Samratulangi ada gereja-gereja besar. Ya mereka sudah menghiasi diri ya teman-teman, untuk menjalani suasana ya Paskah ya, menyambut Paskah teman-teman. Nah di sebelah kanan Om Joni itu kan ada gereja atau gereja Pantekosta ya. Ya, jadi biasanya kalau ada ibadah sore begini pasti ada ibadah ya. Mereka ibadah sore ketika mereka untuk mungkin buka puasa ya. Kadang umat Kristiani ketika mereka menjalani Minggu Sengsara itu juga berpuasa. Ada yang berpuasa tidak makan, ada yang berpuasa namun makan bisa minum ya, namanya puasa parsial. Puasa parsial itu bisa ya, tidak makan, menahan hawa nafsu makan tapi minum boleh. Nah, dan seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lurus ya. Kita udah lewat IT Center teman-teman dan Hotel Arya Duta. Jadi belum kelihatan ya teman-teman di jalan-jalan utama. Lebih banyak di gereja-gereja ya untuk hiasan-hiasan menyambut Paskah. Di Jalan Boulevard memang tidak banyak gereja ya. Memang ada gereja satu saja mungkin yang bisa kita lihat tadi, tapi tidak ada ornamen. Tidak ada kelihatan ini ya, hiasan gereja di boulevard ini teman-teman. Ada yang depan ini sebelah kanan Om Joni gereja Kristus, tapi mungkin dia hias di Jalan Samratulangi karena gerejanya itu tembus di Jalan Samratulangi teman-teman ya. Oke, coba Om Joni ikut Jalan Samratulangi sebab ada gereja-gereja besar di Jalan Samratulangi. Nah, kita lihat juga apakah memang ada hiasan ya, atau sudah dihiasi dengan ornamen Paskah teman-teman ya. Nah ini Om Joni belok kanan. Kalau lurus ke Boulevard 2, ini Om Joni belok kanan teman-teman. Nah ini depan itu adalah Zero Point ya. Jadi juga belok kanan ikut Jalan Samratulangi. Ke kiri kita masuk ke pusat kota, ke New Bandar teman-teman ya. Ini bapak polisi lagi atur-atur lalu lintas teman-teman. Wow, nah ini Jalan Samratulangi.
Seperti ini suasananya. Jadi semakin menarik ya ketika umat Kristiani lagi menyambut Paskah ya. Ada namanya Minggu-Minggu Sengsara menyambut Paskah. Lalu umat Muslim ada menjalani ya ibadah puasa ya, semakin menarik untuk disimak ya, karena disinilah toleransi harus diperlihatkan bagi kita semua. Ketika umat Muslim berpuasa, maka kita harus menghormatinya. Seperti itu. Nah ini teman-teman, inilah Jalan Samratulangi ya teman-teman. Nah, kita akan melewati satu gereja besar ini, gereja Pantekosta ya. Om Joni lupa perlihatkan tadi ya, ada gereja sentrum, tapi harus mutar ya. Tapi di sini saja ya Om Joni perlihatkan gereja Pantekosta. Kalau gereja sentrum Om Joni harus mutar lagi, agak jauh teman-teman. Nah, masih di Jalan Samratulangi ya teman-teman. Ini mobil yang dari kanan ini dari Boulevard ini teman-teman. Ini kan dari Boulevard dia menuju ke Samratulangi juga ke Serapung. Kita lihat ya, ini gereja Pantekosta ya, juga tidak ada hiasan ya. Nah, untuk Paskah ya, memang beberapa gereja tidak menghias ya, ada tradisi. Justru yang tradisi lebih kental itu di gereja Gemim ya, Protestan Gemim. Tapi kalau untuk Katolik, untuk Pantekosta itu kan, atau Advent tidak ya, tidak terlalu ini untuk secara fisikal. Karena kalau Katolik itu sudah ada hiasan ya, permanen di dalam gedung gerejanya. Seperti itu. Nah, di sebelah kiri kita lihat ya, ada Katolik ya, katedral. Nah, apakah juga ada hiasan di depan? Ya, mereka ada ibadah ya. Katolik itu ibadah, ada Rabu Abu, Kamis Putih dan seterusnya. Katedral. Ya. Seperti ini ada gereja, tapi biasanya di depan ini ya kan tidak ada ya, tidak ada ornamen ya, karena di dalam itu sudah lengkap. Nah, di depan kita kan gereja Paulus teman-teman. Ya, kalau Gemim seperti ini teman-teman. Nah, ini kan dia pasti menghiasi diri. Ya, seperti itu yang Om Joni maksud. Jadi tidak semua gereja yang menghiasi diri. Tadi gereja pusat ya, Pantekosta tidak, Katolik, katedral juga tidak, karena memang ini budaya ya yang berkembang di Gemim. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang Om Joni lurus saja ya teman-teman. Om Joni akan coba lurus. Ya oke, Om Joni masuk ke ini aja dulu, Jalan Garuda ya. Sebab Om Joni akan perlihatkan buat teman-teman gereja sentrum. Ya, gereja sentrum Om Joni perlihatkan buat teman-teman ya. Ya, Anda yang rindu dengan suasana menyambut Paskah di Manado ya, ini Om Joni perlihatkan buat teman-teman semuanya. Oke, kita akan menuju ke Jalan Serapung. Jadi di depan sana itu adalah gereja Pantekosta pusat ya, di Jalan Samratulangi yang tadi Om Joni perlihatkan.
Nah ini Om Joni harus belok kanan ya. Nah ini terjadi kemacetan ini. Wow, ini macet di mana ini? Wow, ini macet sekali ya teman-teman. Ya ini sangat macet. Ya, tapi Om Joni akan coba perlihatkan ya buat teman-teman, khususnya gereja sentrum. Wow, ini jalan Sarapung macet total. Ini ada apa ya? Ini Om Joni biasanya kalau lewat sini ini aman. Wow, ini terjebak macet Om Joni. Nah, ini masih macet ternyata ya. Sumber kemacetan karena mobil parkir kiri dan kanan jalan ini. Jadi agak susah ya. Jadi ini mobil parkir karena mungkin ada ya di sebelah kiri ada masjid ya teman-teman, di Korem. Mungkin lagi taraweh ya teman-teman. Apa? Lagi sembayang. Seperti itu. Atau ada yang lagi acara buka puasa. Iya, kira-kira saja teman-teman. Karena Om Joni tidak tahu sumbernya, banyak parkir mobil kiri kanan jalan ini, sumbernya apakah ada kegiatan. Bisa saja ada buka puasa. Tidak masalah, dan ini adalah bagian daripada dinamika ya. Ketika kita lagi menyambut bulan Ramadan dan juga Paskah, pasti di sana sini macet. Oke, wow, ini masih belum berjalan ini. Berjalan jadi lambat sekali. Oke, jadi benar ada kegiatan ya teman-teman di sini. Di sekolah ya. Di sekolah ada kegiatan ya. Wah, ini ada Pak polisi, lagi rame betul, ada kegiatan, ada acara ini, lagi rame ya sebelah kiri. Ya ini mungkin buka puasa bersama, ya betul. Ada buka puasa bersama, jadi banyak mobil yang parkir. Tidak masalah ya teman-teman, inilah suatu dinamika. Oke, Om Joni lurus ya. Om Joni lurus ke depan. Ya ini dia. Ya, berarti kita sudah lewat dari kemacetan. Sekarang masih di Jalan Sarapung ya. Ya, di sebelah kiri kita adalah kantor wilayah BRI. Nah, ini kita mengarah ke pusat kota, teman-teman. Nah, di sebelah kanan itu gereja sentrum yang Om Joni maksud. Nah, seperti apa? Hiasannya ya seperti ini saja ya. Jadi tidak begitu wah, tidak begitu wah ya, seperti ini saja ya. Memang kita harus lebih menghemat ya. Artinya Om Joni pikir kalau gereja dihiasi sampai rame sekali itu juga biaya teman-teman ya. Seperti gereja-gereja lainnya yang tidak menghias gerejanya dengan ini ya, itu juga bagus. Artinya hanya di dalam gereja saja mungkin dibuat ornamen, tapi di luar dibuat seperti wah begitu ya, itu kan membuat ini ya, kos ya, biaya yang tinggi teman-teman. Sekarang kita di pusat kota ya. Sebelah kiri itu adalah Taman Kesatuan Bangsa. Dan ini suasananya teman-teman. Jadi Anda yang merindukan suasana malam ya seperti ini teman-teman. Ya, depan kita itu adalah yang dulu gedung presiden ya.
lalu dirubah menjadi New Bandar. Ya seperti ini. Tetapi namanya New Bandar, tapi apa yang new ya? Apa yang new, apa yang baru, Bandar yang baru yang bagaimana? Mestinya ada perubahan dong ya. Jangan tulisannya saja tetapi tidak ada perubahan secara mindset, perubahan secara interior atau eksterior di gedung itu harus dong berubah. Artinya nama jangan hanya sekedar nama tetapi harus berubah secara keseluruhan. Lalu New Bandar itu seperti apa? Oke teman-teman ya, ini suasananya. Kita akan melewati gereja Ignatius ya. Ya, kalau di Jalan Samratulangi kita telah melihat suasana di katedral, dan sekarang Ignatius sebelah kiri. Nanti Om Joni perlihatkan buat teman-teman ya. Ya, ini di Jalan Walanda Maramis. Kita akan keluar dari kota, pusat kota. Oke. Nah, di sebelah kiri itu dia gereja Katolik Ignatius, teman-teman. Nanti Om Joni perlihatkan ya. Nah, itu di sebelah kiri, teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi sama dengan katedral, teman-teman. Jadi gereja-gereja Katolik tidak seperti ini yang menghias diri di depan gerejanya dengan banyak sekali ornamen. Ya, Pantekosta juga sama, tidak menghias. Kalau kita Gemin menghias. Bolehlah, tapi jangan terlalu boros karena biaya juga ya. Artinya lebih baik kita menghias hati kita ya. Jadi hati kita menyambut Paskah itu dihiasi di dalam hati kita, seperti yang kita bisa lihat saudara-saudara kita. Oke, sekarang kita menuju jalan Sudirman. Nah, kalau jalan Sudirman ya sudah tidak ada gereja lagi ya di sini. Ya, gerejanya di jalan Sudirman tidak ada, teman-teman. Ya, ini dia. Ya, ini macet lagi, teman-teman. Namun kalau di kantor wali kota pasti ada hiasannya ya. Nah, ini hiasan kantor wali kota pasti harus lebih menunjukkan ya dua perayaan ya. Perayaan Idul Fitri dan mungkin Paskah. Sebab hampir-hampir bersamaan itu ya. Paskah duluan ya. Itu Paskah di awal minggu pertama, lalu Idul Fitri minggu kedua mungkin ya, seperti itu. Nah, masih di Jalan Sudirman, teman-teman. Ini suasananya. Wow, Joni dari Malayang ya, jauh ke sini, teman-teman. Tapi ada yang rindu dengan kota Manado seperti ini. Oke, teman-teman, lanjut ya. Sekarang Om Joni belok kanan ya ke Jalan Balai Kota. Nah, itu teman-teman, di sebelah kiri Om Joni itu ada jual takjil ya. Yang mau buka puasa silahkan di situ ya, teman-teman. Oke, sekarang ini Jalan Balai Kota. Kita akan menuju ke kantor wali kota, teman-teman. Seperti apa suasana di kantor wali kota? Ya. Ya, ini suasana malam ya, teman-teman, menyambut Paskah dan bulan Ramadan ya, menjelang Idul Fitri, teman-teman ya. Ini dia, teman-teman, suasananya. Nah, kantor wali kota masih seperti ini. Jadi belum menghias diri ya. Masih
Belum, ini dia ya. Iya. Biasanya sudah ada ya, tapi sekarang belum, masih kosong. Jadi tidak ada pergerakan ya. Biasanya kantor wali kota itu 2 minggu sebelumnya sudah ada ya, tapi ini belum ya. Masih gelap seperti ini teman-teman. Maksudnya belum terpasang ya, bukan gelap. Oke, jadi itu yang boleh Om Joni sampaikan ya, suasana perjalanan dari Malalayang sampai kantor wali kota. Om Joni perlihatkan suasana malam menyambut Paskah, dan umat muslim juga lagi merayakan, lagi menjalani ibadah bulan puasa.